Setelah bertahun-tahun mengembara di jalanan tanpa tujuan, Raul kembali ke kampung halamannya. Dengan gitar kesayangannya, ia tampil untuk mendapatkan beberapa koin. Di tengah kehidupan sehari-harinya, muncul sebuah melodi dari masa kecilnya dalam pikirannya. Saat ia memainkannya dengan terampil menggunakan tangannya, seorang gadis kecil yang mungil dan menggemaskan mendekat, terpikat oleh musik tersebut. Namun, gadis itu tidak hanya membawa senyuman polos, ia membawa kejutan yang tak terduga, yang mampu mengubah arah perjalanannya. Hola teman-teman, saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Dari langkah pertamanya, hati Suzie berdetak seiring dengan musik, tarian, dan segala bentuk seni. Ibunya memperhatikan hasrat ini sejak dini dan mendaftarkannya ke kelas balet, piano, dan melukis. Suzie memancarkan esensi kreatif yang tak terbantahkan, dan imajinasinya seluas cakrawala tanpa akhir. Saat ia menampilkan piruet anggun dan menuangkan nada melodis ke dalam piano, takdirnya terbentang di hadapannya sebagai jalur warna dan ekspresi, di mana menjalani hidup melalui seni adalah satu-satunya jalan yang masuk akal. Pada usia 17 tahun, ketika Suzie berada di ambang menghadapi audisi yang bisa membuka pintu ke orkestra kota, pertemuan kebetulan dengan Tim, sesama musisi, membawa melodi tak terduga ke dalam hidupnya. Latihan intensif untuk audisi, yang dulunya mendominasi jadwal Suzie, memberi jalan pada momen yang dibagikannya dengan Tim. Pesona mereka tumbuh dengan setiap tawa bersama, setiap tatapan pengertian. Ukuran yang dipraktikkan dengan teliti kini didedikasikan untuk percakapan penuh gairah dan petualangan yang mereka alami bersama. Namun, Ibu Suzie menyaksikan perubahan fokus putrinya dengan kekhawatiran. Dia memahami keajaiban cinta pertama tetapi juga melihat bahaya yang mengintai dalam bayang-bayang pesona ini. Dia tahu, mungkin lebih baik dari siapapun, bahwa jika Suzie meninggalkan musik, bagian mendasar dari esensinya, kekosongan tak terhindarkan dan melankolis mungkin akan mendominasi masa depannya. Sebagai intuisi keibuan seringkali benar, nasib Suzie berada di ambang perubahan yang tak terduga. Berita tentang kehamilannya memicu badai keraguan dan ketidakpastian. Cita-citanya untuk berhasil dalam audisi dan bergabung dengan orkestra mendadak terganggu. Dalam pergolakan keadaan, Suzie dan Tim menemukan diri mereka terpojok oleh keinginan dan kekhawatiran orang tua mereka, yang mengarah pada pernikahan yang tergesa-gesa. Maka, dua orang muda ini, yang dulu memimpikan kehidupan yang selaras dengan hasrat mereka, dipaksa masuk ke peran yang menantang untuk mendukung keluarga yang sedang tumbuh. Tim, dengan keterampilan gitarnya, mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik makanan sederhana di kota. Sementara itu, Suzie, dengan mimpinya tentang orkestra ditunda, tidak meninggalkan pianonya yang setia, menjaga jarinya tetap lentur, siap saat kesempatan akan bangkit dari abu. Pada malam hari, saat matahari terbenam, melodi memenuhi ruangan-ruangan rumah sederhana itu. Suara piano Suzie berpadu dengan nada-nada gitar Tim, menciptakan harmoni yang melampaui musik. Itu adalah nafas penuh jiwa, balsem untuk tekanan sehari-hari. Bahkan di dalam rahim Suzie, Raul, anggota keluarga masa depan, tampak menari sebagai respons, seolah-olah nada-nada tersebut dapat dirasakan bahkan sebelum terdengar. Di bawah bimbingan Tim, Suzie memulai perjalanan baru, mempelajari rahasia-rahasia gitar. Keluasan alaminya dalam memetik senar dan kemampuannya menyampaikan emosi melalui akord membuatnya menjadi seorang gitaris yang luar biasa. Musik benar-benar berdetak kencang dalam diri Suzie, seperti kekuatan yang tak terbendung. Selama bulan-bulan kehamilannya, Suzie mengalami metamorfosis musik. Seolah-olah hidup yang tumbuh di dalam dirinya juga membangkitkan kreativitas yang dalam. Kelahiran Raul membawa perubahan mendalam pada dinamika keluarga muda itu. Dengan beban keuangan yang meningkat karena tanggung jawab bayi, kenyataan memaksa Suzie untuk mencari pekerjaan, dan karenanya, musik didorong ke latar belakang. Nada-nada yang dulu memenuhi hari-harinya sekarang harus memberi tempat untuk komitmen yang lebih mendesak.
Pagi itu membawa perpisahan sementara. Raul, dengan mata yang penasaran, pergi ke penitipan anak, sementara Tim dan Suzie memulai pekerjaan harian mereka. Bahkan di bawah beban tanggung jawab, di akhir hari, ketika kelelahan mulai terasa, mereka menemukan pelarian dalam musik. Suzie tanpa lelah menemukan kekuatan untuk berlatih, tangannya memetik tuts piano atau senar gitar. Dengan setiap akord dan melodi, dia berbagi dengan putranya keindahan dan kompleksitas hidup, sebuah warisan yang akan dia bawa selamanya. Waktu berjalan dan membawa angin baru dalam hidup Suzie. Kesempatan yang telah lama dinantikan muncul. Sebuah audisi untuk orkestra, dengan undangan yang ditujukan padanya. Suzie menyelami partitur dan latihan, berlatih tanpa lelah pada dini hari setelah bekerja. Hari audisi, momen yang telah lama dinantikan, tiba. Tangannya yang terampil tahu setiap nada, setiap gerakan. Dan, seolah-olah ditakdirkan untuk itu, dia melewati evaluasi dengan keahlian yang memukau telinga para juri. Persetujuan akhir datang, sebuah pintu menuju realisasi impian terdalamnya. Panggung orkestra, tempat di mana hasrat dan bakatnya bisa mengalir. Seperti simfoni kehidupan, jarang memainkan hanya satu nada. Saat Suzie bersiap untuk petualangan barunya, ketidakharmonisan mulai muncul dalam pernikahannya dengan Tim. Dia, yang juga telah menunda impian musikalnya untuk keluarga, mulai menyimpan rasa tidak puas yang diam-diam. Kebahagiaan Suzie dalam mencapai impiannya, seberhak apapun, menyingkap bayangan yang Tim telah tunda. Argumen yang dulunya jarang terjadi di antara mereka menjadi lebih sering dan keras. Simfoni hubungan mereka mulai tidak selaras, dengan nada-nada kebahagiaan bersaing dengan akor-akor kepahitan dan kesalahpahaman. Dan begitu, pernikahan Tim dan Suzie berakhir dengan sedih dan tak terelakkan. Dua jiwa yang dulunya berbagi melodi dan impian sekarang berjalan di jalur yang terpisah, masing-masing membawa nada mereka sendiri. Raul, putra mereka yang baru saja memulai jalannya sendiri, sangat merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadiran ayahnya. Suzie, yang memahami, menggunakan akor manis gitarnya untuk menenangkan rasa sakit anak laki-lakinya. Seiring waktu, Raul merasa tertarik pada pesona senar dan akor. Terinspirasi oleh contoh ibunya dan didorong oleh hasratnya yang semakin besar, ia mulai menjelajahi kemungkinan-kemungkinan gitar. Bakat yang diwarisi dari orang tuanya, warisan dari nada dan melodi, terpatri dalam esensinya dengan mendalam. Saat Raul tumbuh dewasa, bakatnya berkembang. Ia mendedikasikan dirinya tanpa lelah, mengasah keterampilannya hingga setiap akor menjadi perpanjangan alami dari jiwanya. Ia bergabung dengan beberapa teman berbakat dan bersama-sama mereka membentuk sebuah band. Panggung lokal adalah titik awal, tetapi segera suara mereka menyebar ke seluruh kota dan lebih jauh. Jalan-jalan menjadi rumah mereka. Dari kota ke kota, Raul dan bandnya tampil. Kesuksesan tidak datang tanpa pengorbanan, malam-malam di ranjang hotel, berjam-jam dalam van, pergerakan yang konstan, tetapi cinta mereka terhadap musik yang menggerakkan mereka. Meskipun Suzie dan Tim telah berpisah setelah perceraian mereka, sebuah benang tak terlihat berupa kebanggaan dan cinta untuk putra mereka, Raul, masih menghubungkan mereka. Namun, hidup sering menyimpan rahasia yang bahkan orang tua paling penyayang pun mungkin tidak menyadari. Tekanan yang konstan dari pertunjukan, harapan penonton yang berkembang, dan permintaan untuk komposisi orisinal baru perlahan-lahan membentuk badai di dalam diri Raul. Perpaduan antara gairah dan tekanan mulai mencapai titik kritis, sebuah persimpangan di mana bakat yang dimilikinya berada di ambang menjadi jebakan yang menyakitkan. Untuk melepaskan diri dari tekanan, untuk menemukan kelegaan dari kecemasan yang semakin berkembang, Raul beralih ke tempat perlindungan yang berbahaya, anestesi sementara yang ditawarkan oleh alkohol. Pencarian akan kelegaan sementara mengarahkan pada pola perilaku yang semakin berisiko. Kesuksesan dan tepuk tangan tidak lagi mengisi kekosongan batin yang semakin besar di dalam diri Raul, dan alkohol menjadi cara ilusi untuk melarikan diri dari harapan dan ketidakpastian yang melandanya. Saat perkabungan Raul semakin sering,
Harmoni yang dulunya mengalir dari tangannya mulai terdistorsi. Musik, yang dulu menjadi cara ekspresi dan koneksi, menjadi korban diam dari kekacauan yang berkembang dalam hidup Raul. Dengan demikian, perjalanan Raul menjadi kisah dualitas, pengejaran keunggulan musik dan jurang pribadi yang sedang berusaha dia isi. Di tengah-tengah kerumunan yang bertepuk tangan, Raul sedang berjuang dalam pertempuran internal yang jauh lebih kesepian, terpecah antara menyadari bakatnya dan siksaan yang dibawa oleh alkohol. Apa yang dimulai sebagai pelarian sesekali segera berubah menjadi jurang yang mengonsumsi. Efek domino dari penyalahgunaan alkohol mulai mempengaruhi tidak hanya Raul, tetapi juga dinamika band yang ia dirikan bersama. Kehadirannya di latihan mulai jarang, dan ketika ia tampil di panggung, seringkali dalam kondisi mabuk, yang memengaruhi kemampuannya bermain dengan ketepatan dan semangat yang dulu ia miliki. Spiral ke bawah ini berdampak negatif pada anggota band lainnya. Penampilan Raul yang terganggu dan kurangnya komitmen membahayakan reputasi dan integritas artistik semua orang. Setelah beberapa peringatan dan upaya untuk membantu, kesabaran teman-teman bandnya habis. Mereka menghadapi keputusan yang sulit namun tak terelakkan, berpisah dengan Raul. Terjebak dalam kecanduannya, Raul mengisolasi dirinya dari musik yang mendefinisikannya dan dari orang-orang yang dulu mencintainya. Rasa malu mendorongnya menjauh dari segala yang familiar. Suzie dan tim bergabung untuk mencari Raul, tetapi upaya mereka bertemu dengan penolakan yang menyakitkan. Terbungkus dalam perjuangan internalnya, Raul bersikeras bahwa ia tidak butuh bantuan dan ingin menghadapi dunia sendirian. Dalam perjalanan kesepiannya, Raul mencoba mengejar hasratnya terhadap musik, tetapi nada-nada yang dulu dengan mudah mengalir dari tangannya kini menjadi sulit diraih. Kecanduannya telah melemahkan kemampuannya, membuat tangannya bergetar dan pikirannya kabur. Kejatuhannya cepat dan menyakitkan. Meskipun orang tuanya berusaha keras menyelamatkannya, Raul menjauhkan mereka, mempertahankan tirai isolasi. Jalanan menjadi rumahnya, dan gitar, yang dulu merupakan perpanjangan dirinya, kini menjadi pengingat pahit akan apa yang pernah ia miliki. Berkeliling negara dengan tumpangan yang tidak pasti, ia menukar akor dengan kon, bayangan dari musisi berbakat yang dulu ia kenal. Tahun-tahun telah meninggalkan jejak pada Raul, tetapi sekarang, setelah begitu lama di jalanan, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. 2 bulan yang lalu, dia membuat keputusan berani untuk meninggalkan beban kecanduan, menjanjikan dirinya sebuah kesempatan baru pada hidup. Kenangan tentang lagu-lagu yang biasa dia mainkan, akord-akord yang sudah lama tidak dia rasakan, mulai bergema kembali dalam pikirannya. Didorong oleh keinginan untuk penebusan dan harapan untuk awal baru, Raul memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dia dilanda rasa malu atas apa yang telah dia jadi, tetapi kerinduannya untuk melihat orang tuanya lagi lebih besar. Seolah-olah dia ingin kembali ke akarnya, menghadapi masa lalu, dan menemukan cara untuk terhubung kembali dengan musik dan kehidupan yang telah dia hilangkan. Pada suatu sore hari Minggu, di alun-alun kota, Raul duduk dengan gitarnya, memainkan nada-nada yang sudah lama tidak dia sentuh. Kehangatan tempat itu membawa gelombang nostalgia, membawa kembali kenangan masa kecil dan hari-hari bahagia. Saat jarinya mengelus senar, sebuah lagu lama, yang biasa dinyanyikan ibunya untuknya, muncul dari ingatannya. Dia mulai memainkan dan dengan lembut menyanyikan melodi itu, membiarkan nada-nada melayang di udara seperti penyampai pesan dari masa lalu. Kemudian, momen ajaib terjadi. Seorang gadis kecil, sekitar 3 tahun, mendekatinya. Matanya bersinar dengan kemurnian yang sudah lama tidak dia lihat, dan senyumannya menerangi wajahnya. Saat nada-nada terakhir lagu itu menyatu dengan udara, gadis kecil yang mendekati Raul dengan senyum lembut berkata dengan kepolosan yang hanya dimiliki anak-anak, "Ibu saya menyanyikan dan memainkan lagu yang sama setiap malam untukku. Dia menangis setiap kali, mengingat saudara laki-laki saya yang pergi. Saya akan memanggilnya agar dia bisa mendengarkanmu bernyanyi." Itu adalah Suzie, ibunya sendiri, berdiri di hadapannya, matanya tertuju padanya dengan campuran kejutan,
pengakuan, dan emosi. Pusaran perasaan memenuhi ruang di antara mereka. Waktu yang hilang, jarak, dan semua kata yang tidak terucapkan. Momen ini lebih dari yang pernah Raul bayangkan. Air mata mulai mengalir dari mata keduanya. Pelukan yang lama tertunda itu akhirnya terjadi. Suzie, dengan segala kasih sayang seorang ibu yang telah menghadapi banyak cobaan, memeluk erat putranya, seakan-akan dia tak bisa percaya bahwa dia benar-benar di sana, akhirnya kembali. Di tengah pelukan yang menenangkan dari ibunya, Raul merasa bingung. Kehadiran gadis kecil itu telah membangkitkan rasa ingin tahunya. Kemudian, ayahnya juga muncul, melengkapi keluarga tersebut. Tim, melihat situasinya, mendekat, bergabung dalam pelukan yang melibatkan Raul dan Suzie. Saat Raul dan orang tuanya berpelukan, mata mereka tertuju pada gadis kecil yang telah menyatukan mereka. "Mafie, ini Raul, kakakmu," kata mereka, memperkenalkannya pada ikatan yang telah lama hilang. Raul menghapus air matanya, memeluk kecil Mafie dengan kelembutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kemudian orang tuanya mulai menceritakan kisah yang terungkap sejak Raul pergi. Kehilangannya telah membawa mereka dalam perjalanan untuk terhubung kembali dan penebusan. Pencarian Raul telah membawa mereka kembali bersama, memungkinkan mereka untuk meninggalkan perselisihan masa lalu dan mengobarkan kembali cinta yang pernah menyatukan mereka. Dan buah dari kesempatan kedua yang mereka berikan pada cinta adalah kecil Mafie. Sore itu, di alun-alun pusat kota tempat pertemuan yang telah lama dinantikan terjadi, keluarga akhirnya lengkap. Potongan-potongan yang telah berserakan kini kembali bersatu, membentuk gambaran cinta, pengampunan, dan pembaruan. Dengan dukungan tak tergoyahkan dari orang tuanya dan cinta yang bersinar dari adik perempuan yang bahkan tidak dia ketahui sebelumnya, Raul menemukan kekuatan yang sangat dia butuhkan untuk berdiri kembali. Pelukan emosional dari mereka yang tidak pernah berhenti mencintainya dan sukacita penemuan Mafie menerangi jalannya, mengusir bayangan masa lalu. Pelukan erat keluarga, tawa Mafie kecil, dan melodi yang memenuhi udara adalah bukti bahwa, bahkan setelah tantangan terberat, hidup bisa diperbarui. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.